Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Jumpa kembali dalam seri Ragiku, Renungan Pagiku. Kali ini tentang junjungan Adonai. Nama Allah yang diberikan manusia kepada Allah, yaitu junjungan Adonai. Dulu ada lagu, bagus sekali lagunya itu, dan saya senang menyanyikannya. Yesus disanjung. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Allahku disanjung tinggi, Rajaku disanjung tinggi, Tuhanku disanjung tinggi. Junjungan biasanya adalah orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, kelebihan daripada orang lain, lebih tinggi status sosialnya dari orang kebanyakan di masyarakat, menjadi panutan, dihormati. Semua yang dikatakan dianggap sebagai suatu perintah atau suatu kewajiban untuk dapat dilaksanakan. Dan memang biasanya orang yang seperti itu didengar, dihormati, dan jadi panutan. Perintah-perintahnya segera dilaksanakan. Tapi kalau kita rakyat biasa, rendahan, ya tidak terlalu dianggap. Orang Bekati bilang, ti dangah dimu, nggak dengar kamu punya. Junjungan dapat juga dianggap sebagai komandan bagi seorang prajurit atau seorang pemimpin yang disegani. Secara literal, menurut kamus junjungan, menjunjung berarti membawa di atas kepala, bawa di atas kepala. Menurut itu arti yang berikutnya, mentaati perintah, mentaati petunjuk. Kami akan menjunjung segala perintah. Nah, ini kamus dalam bahasa Indonesia. Di samping itu berarti tinggi, mulia. Menjunjung berarti meninggikan, memuliakan, menghargai. Menjunjung berarti mentaati nasihat dan perintah. Junjungan. Junjungan adalah sesuatu yang dijunjung, sesuatu yang dimuliakan. Nama pribadi Allah dalam bahasa Ibrani terdiri dari 4 huruf, YHWH. Seperti yang diberikan kepada Musa sewaktu Musa menanyakan siapa namanya di dalam kitab Keluaran. Nama ini yang sangat sakral, sangat disegani untuk diucapkan oleh orang Israel, oleh orang Ibrani, sehingga mereka segan dan tidak mau menggunakan Yahweh, dan mereka menggantinya dengan kata Adonai, Tuhan atau Tuanku, saat membaca tulisan Yahweh di kitab suci. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata Yahweh ditulis dengan menggunakan huruf besar, yaitu Tuhan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Semuanya huruf besar. Ya, saudaraku. Sedangkan kata Allah dipakai untuk kata Ibrani El atau Elohim.
Untuk kata sebutan Allah banyak istilah dalam bahasa Ibrani. Namun kata Adonai atau El dan sebagainya untuk diucapkan tidaklah sakral atau tidaklah terlalu ditakuti atau disegani oleh orang Ibrani. Itu boleh diucapkan. Jadi Adonai dapat berarti Allah yang perkasa dalam bahasa Indonesia. Kata Adonai adalah untuk jamak dari kata Adon yang berarti Tuan, pemilik, penguasa, dan junjungan. Dalam hubungannya dengan nama Allah, kata ini digunakan dalam bentuk jamak dengan diberi akhiran pemilik orang pertama tunggal. Dan secara harfiah berarti Tuanku, Tuhanku. Yahweh diucapkan Adonai yang berarti Tuhan, huruf besar. Komunitas Yahudi menggunakan kata Yahweh sebagai nama Sang Ilahi untuk menyatakan rasa hormat dan takjim yang mendalam secara sungguh-sungguh kepada Sang Ilahi. Saudaraku, ingat ya, apakah arti sebuah nama atau sebuah lambang? Kita sudah belajar nama adalah identitas pribadi seseorang. Nama tidak dapat diterjemahkan, tetapi nama mengandung arti, baik berupa doa dan harapan. Nama juga menyatakan atau menjelaskan suatu pribadi itu, dan menyatakan sifat atau karakter. Nama juga melambangkan sesuatu. Kita sudah belajar nama-nama yang diberikan manusia kepada Tuhan. Di antaranya El Shaddai, El Olam, El Gibor, El Nisi, El Roy, dan kali ini Adonai. Adonai bagi kita berarti dia junjungan, pujian kita, dihormati dan disembah. Adonai bagi kita dia adalah perkasa sebagai pelindung dan pembela. Adonai bagi kita adalah Yesus Kristus sebagai junjungan kita. Junjungan kita yang kita percayai dan kita menjadi pengikutnya. Adonai bagi kita, ia menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa kegelapan. God is Almighty. He is El Shaddai. He is El Olam. He is El Gibor. He is Adonai. For God is nothing impossible. You don't say so big problem I have, but you can say, high problem I have big God. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan katakan saya punya masalah yang besar, tetapi kamu bisa katakan, hai masalah, saya memiliki Allah yang besar. Orait labora, berdoa dan bekerja. Mari kita terus berusaha sampai Tuhan Yesus datang. Terus berbagi, terus memberi, terus menabur. Sesuatu saat kita akan menuai yang kita tabur. Jika tidak pada saat kita, di saat anak cucu kita, kita akan menuai berlipat kali ganda. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda, kelola potensi Anda. Abaikan semua ejekan dan hinaan. Anggap itu suatu sampah. Itu pecut untuk maju lebih kencang di dalam Tuhan. Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya. Adonai, junjunganku Yesus Kristus.